Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bincang Syariah? Semoga Anda sehat selalu. Topik mengenai khilafah di media sosial, baik itu YouTube, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya, selalu ramai dibahas oleh para pengusung khilafah. Padahal konsep atau kewajiban menegakkan khilafah itu tidak ada nas teks secara jelas dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang ada menurut ulama adalah kewajiban memilih pemimpin, bukan menegakkan sistem khilafah yang digembor-gemborkan oleh para pengusungnya. Nah, biasanya para pengusung khilafah itu menggunakan hadis tentang nubuat akhir zaman, bahwa di akhir zaman nanti ada kekhilafahan lagi. Padahal menurut banyak ulama, hadis itu bukanlah hadis tentang kewajiban mendirikan khilafah. Apalagi menurut banyak ulama, kekhalifahan atau sistem khilafah ini ya sudah berakhir pada masanya Umar bin Abdul Aziz, keturunan dari sahabat Umar bin Khattab. Nah, itu dipaparkan oleh ulama dunia seperti Grand Sheikh Al-Azhar, Sheikh Ahmad Thayyib, Sheikh Ali Jum'ah juga berpendapat demikian. Artinya kekhilafahan yang sudah ada pada masa Nabi itu tidak perlu ditegakkan untuk yang kedua kalinya. Karena yang terjadi nanti seperti ISIS, Al-Qaeda, dan lain sebagainya yang memperjuangkan kekhilafahan tapi dengan wajah Islam yang menakutkan. Bukan Islamnya yang salah, tapi mereka salah dalam memahami teks-teks agama. Berikut ini cuplikan dari pemaparan Grand Sheikh Al-Azhar Mesir. أولا أقول لسيادتك الآتي: كلمة خلافة دي لم يرد بها نص في القرآن. نحن أهل السنة نعتقد تمام الاعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة إمارة المسلمين، من يكون خليفة، من يكون أميرا، من يكون إماما، ترك هذا الأمر الشورى واختيارا للمسلمين. ايه اللي تقوله يا مولانا للشباب اللي بيحلم باستعادة الخلافة وربما يخطئ يعني الاتجاه وهو يحاول تحقيق هذا الحلم؟ هذا الأمر يعني من السذاجة بمكان جدا أن يظن أنه أن الخلافة تتحقق حين يخرج واحد وتبايعه مجموعة وتبقى الخلافة الإسلامية نشأت والدولة الإسلامية نشأت. هذه يعني سذاجة ما بعدها سذاجة، وأن الخلافة الآن من العسير جدا وأكاد أقول من المستحيل أن تعود في ظل الظروف السياسية والدولية الموجودة الآن. Nah, alasan paling mendasar menurut Grand Sheikh Al-Azhar Ahmad Thayyib bahwasanya pada era saat ini di mana umat Islam sudah menyebar di seluruh dunia, hampir ada umat Islam, itu tidak mungkin menerapkan satu pemimpin untuk semua muslim sebagaimana dulu pada masa kekhalifahan. Dan ini diperkuat oleh Imam Al-Juwaini bahwasanya pemimpin itu tidak harus satu terus membawai seluruh negara seperti sistem kekhalifahan yang ada pada masa dahulu. Nah, tidak mungkin juga kan misalnya Presiden Erdogan jadi imam bagi Presiden Jokowi atau Raja Salman, yang mana masing-masing negara ini memiliki latar belakang historis yang berbeda-beda, sumber kekayaan alam yang berbeda-beda. Nah, kemudian para pengusung khilafah ini kan selalu menjudge bahwasanya negara bangsa yang sudah terpisah-pisah, ada Indonesia, ada Arab Saudi, ada Turki, dan negara-negara yang mayoritas penduduknya itu muslim, ini membuat terpecah-pecah. Jadi negara bangsa, konsep negara bangsa itu membuat umat muslim terpecah-pecah. Nah, ini keliru sekali, jelas. Padahal walaupun kita berbeda negara, tapi misalnya solidaritas atas nama agama itu tetap ada kok di Indonesia. Misalnya
kita sebagai negara Indonesia ini dari dulu sampai sekarang tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Nah, padahal itu negaranya sudah beda, tapi kita tetap mendukung Palestina merdeka dari jajahan Israel. Jadi tidak benar bahwasanya negara bangsa atau negara yang terpisah-pisah ini, ada negara Indonesia, Malaysia, dan lain sebagainya, itu membuat umat Islam tidak bersatu. Itu anggapan yang keliru. Nah, kemudian alasan berikutnya, apabila para pengusung khilafah ini ingin menegakkan kekhilafahan di Indonesia, tentu saja banyak merombak apa yang telah disepakati oleh para founding fathers dan ulama dan tokoh-tokoh agama lainnya. Nah, misalnya saja dalam hukum pidana di Islam itu ada hukum potong tangan. Nah, di Indonesia kan tidak ada, nanti akan dirombak semua hukum pidana yang ada di Indonesia. Padahal Islam sendiri mengenai hukum potong tangan itu tidak murni dari Islam. Artinya potong tangan ini adalah warisan dari hukum yang ada pada masa jahiliyah. Nah, itu mengapa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan dalam Fathul Bari bahwasanya hukum potong tangan itu sudah ada semenjak zaman jahiliyah. Islam datang mengikuti apa yang sudah ada. Nah, makanya di hadis Nabi ada perumpamaan ketika misalnya Siti Fatimah mencuri. Siti Fatimah ini adalah putri Nabi. Ketika beliau mencuri, maka akan dipotong tangannya. Nah, di situ di hadis bukan dipenjara atau dihukum dengan hukuman lain, tapi dipotong tangannya karena ini mengikuti tradisi jahiliyah. Artinya, hukum Islam itu sebenarnya tidak baku-baku amat gitu ya. Jadi, apa yang datang dari zaman jahiliyah itu diadopsi juga oleh Islam. Nah, di Indonesia pun tidak masalah misalnya ada hukum dari produk Belanda kemudian diterapkan. Kalau memang itu sesuai dengan prinsip di negara kita, maka kita teruskan. Artinya tidak adanya potong tangan di Indonesia bukan berarti Indonesia tidak menerapkan hukum Islam atau kekhalifahan. Apalagi dalam undang-undang itu banyak sekali hukum-hukum Islam yang sudah diakomodasi oleh pemerintah. Puasa, pemerintah mengakomodasi melalui Kementerian Agama melihat hilal sebagai penanda awal masuknya bulan Ramadan. Haji juga diurusin. Apa sih yang nggak ada di dalam Indonesia mengenai hukum Islam itu sendiri? Nah, jadi prinsipnya dalam Islam itu bukan kekhalifahannya yang harus tegak, tapi keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia itu sendiri yang harus ada. Ini tidak harus dengan sistem khilafah. Yang terpenting adalah orangnya, bukan sistemnya. Sistem itu mau sistemnya seperti apa, kalau orangnya buruk semua, ya tidak akan ada namanya keadilan dan kemakmuran untuk rakyat Indonesia. Sekali lagi, khilafah itu tidak wajib ditegakkan, tapi keadilan dan kemakmuran untuk rakyat Indonesia itu harus ada. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.